Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Maul ya? Iya, Pak, saya dengan Makmul. Oh, yang kemarin mendaftar untuk bimbingan konseling dengan saya ya? Oke, Iya, siap-siap. Pak, benar sekali. Walah, baiklah. Sebelumnya saya mohon maaf ya Mbak Maul karena pada konseling kali ini kita menggunakan media online dikarenakan COVID-19 untuk menjaga kesehatan fisik kita dari menghindari penyakit. Oke, walah baiklah, Baik, langsung saja ya Pak. Mbak Maul. Semoga dalam sesi konseling ini Mbak Maul dapat keluar dari permasalahan yang menimpa Mbak Maul sekarang. Amin, Amin. amin. Terima. Terima kasih, Pak. Baik. Oh ya, apakah Mbak Maul Oh, iya, Pak. sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Apakah sudah Belum pernah? sama sekali, Pak. Oh, Belum belum sama sama sekali, sekali. Pak. Ya, ini baru pertama kali saya melakukan konseling dengan Bapak. Oh, siap, siap. Baiklah. Perlu Mbak Maul pahami terlebih dahulu ya, bahwasanya dalam proses konseling itu ada yang namanya azas-azas yang harus dipatuhi oleh saya selaku konselor dan Mbak Maul selaku konseli atau klien saya. Pak, Seperti saya itu. mau tanya, apakah asas-asas tersebut, Pak? Oke, saya jawab. Asas-asas tersebut yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Jadi nanti Mbak Maul dengan jangan sungkan-sungkan, maksudnya untuk bercerita dengan terbuka dan harus mengikuti sesi konseling yang setelah ini kita sepakati bersama. Seperti itu. Baik, Pak. Saya setuju dan siap untuk menaati asas-asas tersebut. Oh ya, Mbak Maul, sebelum pembicaraan kita semakin jauh, alangkah baiknya kita menyepakati terlebih dahulu berapa lama sesi pertama ini berlangsung. Berhubung nanti siang, saya sudah ada janji dengan orang lain. Bagaimana kalau sesi pertama ini kita jalani maksimal selama 20 menitan lah. Bagaimana? Ya, Pak. Saya rasa 20 menit itu sudah lebih dari cukup. Kalau boleh tahu bagaimana kabar Mbak Maul saat ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat. Saya untuk saat ini insya Allah merasa stres, Pak. Tapi Loh, untuk saat ini saya merasa stres sekali, Pak. loh, kok stres? Masalah apa yang membuat Mbak Maul sampai stres seperti ini? 2 minggu yang lalu saya terkena PHK massal, Pak, dari pabrik Hmm. sepatu di Lamongan. Nah, kebetulan warung kopi ibu saya juga sedang sekali, Pak, karena dampak COVID 2019 ini. Nah, ditambah lagi dengan kondisi nenek saya yang sering sakit-sakitan, saya bingung, Pak, harus bagaimana. Oh, seperti itu. Nah, dan ajanya Mbak Maul sedang merasa kebingungan ya. Apakah kondisi keuangan keluarga Mbak Maul sedang tidak baik-baik saja? Benar, Pak, sekarang ini hanya bisa mengandalkan dari warung ibu saya. Itu pun hanya bisa untuk makan seadanya, Pak. Hmm, saya sangat memahami kondisi yang Mbak Maul alami saat ini. Lalu, apa yang Mbak Maul inginkan dari permasalahan ini? Untuk saat ini saya ingin bisa keluar dari masalah ini, Pak, mengobati kondisi fisik saya yang tertekan dan stres ini, sehingga mampu untuk berpikir dengan jernih untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal, Pak. Oh, baiklah Mbak Maul. Untuk sekarang ini, Mbak Maul harus biasa menerima takdir Tuhan dengan banyak syukur karena masih banyak orang yang lebih susah dari Mbak Maul saat ini. Seperti itu. Ya, ya, Pak, insya Allah saya bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Oh iya Mbak Maul. Di masa pandemi ini menurut berita di TV banyak perusahaan yang sedang gencar mengurangi pegawainya untuk menghindari kerugian yang besar. Dari sini saya kira sangatlah sulit untuk melamar pekerjaan di pabrik-pabrik besar seperti itu. Terus begini, lalu menurut Mbak,
apa rencana Mbak Maul untuk melamar pekerjaan? Yang Bapak bicarakan tersebut memang benar Pak adanya. Nah, maka dari itu saya mempunyai rencana untuk melamar pekerjaan di konveksi pembuatan masker Pak, atau bekerja di bidang kuliner Pak. Karena kedua bidang tersebut saya rasa tidak begitu berdampak dengan buruk di masa pandemi ini. Mungkin bisa diulangi sekali lagi karena jaringannya agak bagaimana? Yang Bapak bicarakan itu benar sekali adanya. Nah, maka dari itu saya mempunyai rencana untuk melamar kerja di konveksi pembuatan masker dan bekerja di bidang kuliner seperti itu, Pak. Karena kedua bidang ini menurut saya tidak begitu berdampak buruk di masa pandemi COVID ini. Bagus, bagus Mbak Maul. Saya sangat mendukung langkah-langkah yang Mbak Maul rencanakan tersebut. Lalu, di mana Mbak Maul akan melamar pekerjaan perusahaan yang Anda bicarakan tadi? Rencana besok saya mulai mencoba melamar pekerjaan di konveksi di daerah Bapak, Pak. Nah, tapi saya malu, Pak. Loh, kok malu? Di saat seperti ini, jangan malu-malu loh untuk bertindak, Mbak. Karena kalau malu terus, nanti masalah ini tidak akan terselesaikan dan kondisi ekonomi Mbak Maul serta keluarganya jadi sangat memburuk. Iya juga Seperti sih, itu. Pak. Baiklah, Pak. Besok, baiklah, Pak. Saya berusaha untuk memberanikan diri untuk bertanya-tanya di konveksi tersebut. Lah, begitu, bagus. Pada intinya, besok Mbak Maul akan mencoba untuk melamar pekerjaan. Seperti itu. Saya sangat mendukung penuh langkah Mbak Maul ini. Oh iya Mbak, saya kira untuk sesi konseling ini sudah lebih dari cukup. Apakah sudah bisa kita akhiri? Baik, Pak. Tapi untuk 2 hari ke depan saya boleh menghubungi Bapak lagi kan? Monggo, monggo. Silakan, pasti Mbak. Pertemuan kedua besok bagaimana kalau Jumat 18 Desember 2020? Oke, Pak. Siap-siap. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah diberikan Bapak kepada saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Mbak Makmul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Maul ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah Pak, sangat baik. Alhamdulillah kalau begitu, Mbak. Oh iya, Mbak, untuk sesi konseling ini bagaimana kalau kita jalankan selama 15 menit? Bisa Siap Pak, sepakati? Bisa siap Pak, disepakati ya? bisa Oke, oke. Pak. Saya sudah sepakat seperti itu. Itu lebih dari cukup menurut saya. Syukur. Oke. Kita mulai. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kesepakatan kita kemarin? Apakah sudah Mbak Maul lakukan selama kurang lebih dari 2 hari? Alhamdulillah sudah Pak. Saya sudah bisa berpikir dengan tenang. Dan saya juga telah melamar pekerjaan di beberapa konveksi dan warung makan, Pak. Luar biasa. Sekarang sudah dapat berpikir dengan tenang dan juga dapat melamar pekerjaan di beberapa konveksi dan warung. Eh, Lalu apakah ada kendala saat Mbak Maul melamar pekerjaan tersebut? Alhamdulillah tidak ada kendala, Pak. Soalnya itu bukan di pabrik-pabrik besar yang harus membutuhkan hasil tes COVID dan lain-lain, Pak. Jadi alhamdulillah. Oh, bukan pabrik yang besar. Iya, ya. Baiklah, Iya. Mbak Maul. Semoga cepat dapat panggilan kerja yang terbaik, ya. Amin, Pak. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, Mbak. Bagaimana dengan kondisi hubungan sosial, Mbak? Dengan lingkungannya, apakah sudah mempunyai teman dekat atau semacam sahabat?
Untuk saat ini saya masih malu Pak ketika berinteraksi dengan lingkungan saya. Nggak tahu kenapa saya mencoba mengobrol saat saya ngobrol dengan lingkungan saya itu seperti kurang pede dan rasa malu itulah yang sampai saat ini masih suka menyendiri, belum punya sahabat sama sekali Pak. Atau Oh, teman curhat juga nggak punya. kok gitu ya Mbak Maul. Jadi Mbak Maul masih suka menyendiri ya. Itu termasuk kepribadian yang tertutup sekali dan introvert seperti itu. Iya Pak. Iya. Apakah Mbak Maul ingin untuk tidak menjadi introvert lagi atau bersifat tertutup kepada orang-orang lain dan mempunyai banyak teman? Bagaimana? Apakah Mbak Maul ingin untuk tidak menjadi introvert lagi? Sebelumnya kan katanya tadi sifatnya sangat tertutup dengan Sangat orang yang ingin belum dikenal. sekali Pak. Iya Pak. Hmm, Saya ingin sekali Pak. Saya berpikir untuk mungkin banyak teman itu saya tidak mudah merasa stres dan tertekan seperti itu Pak. ya betul sekali. Saya sangat mendukung keinginan Mbak Maul tersebut. Lalu, apa saja langkah-langkah yang terfikir di benak Mbak Maul untuk bisa keluar dari pribadi tertutup atau introvert tersebut? Hmm, Bagaimana? mungkin mungkin dengan saya harus menyingkirkan rasa malu ya Pak. Tapi itu sulit Pak menurut saya. Ya, sangat ya kalau tidak terbiasa ya sulit. Memang kalau masih awal ya seperti itu. Terasa sulit, Mbak. Coba deh Mbak Maul beranikan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dan itu harus Mbak Maul lakukan setiap hari agar terbiasa dengan lingkungan tersebut. Oh, jadi harus setiap hari ya Pak kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Oh iya Mbak, harus setiap hari. Mbak Maul di sana juga harus mencoba untuk komunikatif agar sifat pendiamnya semakin hari semakin luntur. Bagaimana Mbak Maul, apakah bisa diterima? Bisa Pak, nanti sore saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan tetangga saya. Biasanya setiap sore itu banyak ibu-ibu, pemuda-pemudi yang senang ngobrol di depan rumah Pak RT. Saya ingin mencoba itu deh Pak, kalau seperti itu. Bagus Mbak Maul, saya sangat mengapresiasi, menghargai keputusan Mbak Maul kali ini. Iya Pak, saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Baiklah Mbak, untuk sesi konseling kali ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi untuk kelanjutannya Mbak Maul mencoba berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan mencoba untuk komunikatif. Komunikatif itu jangan fobia sosial atau bersifat tertutup dengan orang lain, tidak berkata apa-apa, agar tujuannya mempunyai banyak teman dan sahabat yang dekat. Iya Pak, benar. Untuk sesi berikutnya besok hari Sabtu, apakah Mbak Maul menghendaki sesi konseling lagi yang ketiga? Iya Pak, saya rasa masih membutuhkan sesi konseling selanjutnya Pak. Okelah, baiklah Mbak Maul, untuk besok kita akan melakukan sesi konseling lagi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 ya Mbak. Baik Pak. Oh iya Pak, tepatnya jam berapa ya Pak? Bentar, saya lihat dulu. Bagaimana kalau jam 8-an? Sekitar jam segitulah pagi. Oh, oh baik-baik Pak, saya setuju jam 8 pagi saja ya Pak? Ya, betul. Baiklah Mbak Oke. Maul, saya rasa sesi konseling kali ini sudah lebih dari cukup. Maka alangkah baiknya kita akhiri saja dan dilanjut besok pada pertemuan ketiga. Seperti itu.
Baik, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Pak, kepada Bapak yang sudah berkenan untuk membantu permasalahan saya. Ya. Senang kalau bisa sedikit membantu memecahkan masalah Mbak Maul. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Maul? Alhamdulillah, baik, Pak. Oh iya, bagaimana dengan kesepakatan kita kemarin, Mbak? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, lancar, Pak. Syukurlah kalau berjalan dengan lancar. Apakah ada hambatan yang menyulitkan Mbak Maul saat berinteraksi dengan lingkungan? Ada sedikit, Pak. Loh, masih ada sedikit. Siap. Apa saja Iya. hambatan-hambatan tersebut, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan secara gamblang. Pas ngobrol itu saya merasa masih malu, Pak. Saya bingung kalau ngobrol itu mata saya harus menatap kemana. Jadi saya akhirnya menatap ke bawah, Pak. Oh, menatap ke bawah. Oke. Benar, Pak. Karena saya masih malu. Tidak apa-apa, Mbak Maul. Itu merupakan sebuah permulaan yang baik. Seperti itu. Walaupun masih menatap ke bawah. Oh ya, ketika Mbak Maul ngobrol dengan orang lain, itu Mbak Maul harus menghadap ke lawan bicara ya, Mbak Maul. Itu adalah salah satu cara menghargai orang lain. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Karena Ya, besok ya, jangan Pak. ulangi lagi. Baik, Pak. Lalu tatapan mata saya itu sopannya menatap kemana, Pak? Oh, tanya tatapan matanya Mbak Maul sopannya Oh, di mana? Jadi tatapan mata nggih. itu harusnya Mbak Maul tatapkan ke kening dari lawan bicara Mbak Maul atau bibir dari lawan bicara Mbak Maul. Karena kalau menatap mata lawan bicara itu, saya kira sulit, takut tidak kuat mental kalau masih permulaan. Oh, begitu, Pak. Sangat Baik, sulit Pak. sekali. Saya nggih, saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan menatap kening ataupun bibir lawan bicara saya, Pak. Bagus sekali Mbak Maul. Ya, harus menatap kening ataupun bibir lawan bicara Mbak Maul ya. Begitu. Hmm. Saya sangat mendukung Oh, hal tersebut. Ya, oh ya, Pak. bagaimana? Saya ya, saya juga masih bingung, Pak, dengan hubungan saya dengan bapak saya yang sudah lama tidak berkomunikasi. Loh, ada hubungan yang tidak komunikatif dengan bapaknya ya? Iya, Pak, benar. Itu apakah sudah lama tidak berkomunikasi? Dulu orang tua saya itu bercerai, Pak. Saya ikut ibu saya, lalu saya menolak ditemui oleh bapak saya. Jadi sudah lama sekali, Pak. Oh, sudah lama sekali ya, hingga Oke. saat ini. Terus selalu apa yang Mbak Maul inginkan dari hubungan Mbak Maul dengan bapaknya Mbak Maul? Saya ingin bisa berkomunikasi kembali, Pak. Bagaimanapun beliau itu ayah saya, meskipun sudah menikah dengan orang lain lagi, Pak. Bagus, Mbak Maul. Lalu apa rencana yang akan Mbak Maul lakukan untuk menyambung lagi tali silaturahim tersebut? Saya masih bingung, Pak. Takut salah. Loh, takut salah. Oh, takut salah lagi. Iya, Pak, benar. Saya takut ditolak sama ayah. Karena Takut sudah ditolak. lama. Siap-siap, Mbak Maul. Pada hakikatnya begini, semua orang tua
itu sayang kepada anaknya, termasuk bapaknya Mbak Maul juga sayang dengan Mbak Maul. Karena anak itu merupakan darah daging yang dimilikinya. Jadi Mbak Maul jangan takut untuk ditolak oleh bapaknya Mbak Maul. Saran saya Oh, seperti itu. oh gitu Pak. Menurut Bapak, bagaimana kalau saya ke rumah Bapak? Saya bapak saya, Pak. Oh, kalau seperti itu ya Mbak Maul ke rumah bapaknya, ya bagus sih Mbak. Dengan begitu saya rasa pasti Bapak Mbak Maul sangat senang sekali. Baik Pak, besok saya akan mencoba untuk menemui bapak saya yang ada di rumahnya. Iya Mbak Maul, coba temui bapaknya yang ada di rumahnya. Iya Mbak Maul, semoga berhasil dan mengurangi beban pikir Mbak Maul nantinya. Iya Pak, amin. Oh, kalau boleh tahu, berarti tidak tinggal serumah sama bapaknya ya? Tidak Pak, Oh, ya sudah ya. lama saya hidup bersama ibu saya. Hmm, berarti bapaknya bercerai ya? Dan Iya, betul. oh seperti itu. Baiklah Mbak Maul, saya rasa sudah cukup untuk sesi konseling hari ini ya. Ya, Bagaimana Pak. dengan minggu depan? Apakah Mbak Maul masih menghendaki sesi konseling lagi? Saya kira sudah cukup Pak. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan membantu memecahkannya. Terima kasih ya Pak. Ya, Mbak Maul, sama-sama. Saya sangat bahagia kalau memang proses konseling ini mampu memecahkan masalah-masalah Mbak Maul. Ini Pak. Oh Terima iya, kasih Pak ya. Ya, untuk kira-kira untuk konseling mulai tahap awal dari kemarin mulai sampai tahap saat ini, apakah Mbak Maul ada kemajuan? Kalau saya memberikan opsi skala 1 sampai 10 itu Anda Mbak Maul memilih nomor yang berapa? alhamdulillah Pak sedikit ada kemajuan Bapak sekitar 8. 8. 8. Oh, Nah, baik. kemarin kan Bapak memberi wejangan kalau misalkan saya kan introvert ya Pak. Ya, Agar tidak introvert lagi, saya mencoba untuk berinteraksi dengan lingkungan saya. Nah, alhamdulillahnya nih Pak, pada saat lomba berjualan itu saya dipercaya untuk menjadi ketua pelaksana Pak seperti itu. Saya saya lama sekali Pak sudah tidak berkecimpung dalam dunia masyarakat. Nah, kemudian ketika menjenengan memberi arahan terkait dengan interaksi dengan masyarakat, alhamdulillah itu sudah sangat bagus sekali Pak. Jadi saya dipercaya jadi ketua seperti itu Pak. intinya sekarang sudah lebih baik ya daripada kemarin dan sekarang lebih Iya, terbuka dengan masyarakat ya. iya Ya, Pak, baik. alhamdulillah. Hmm, Soalnya ya 8 Bapak yang asalnya 0 ini malah jadi 8. Sangat signifikan sekali Pak menurut saya. ya, seperti itu Mbak. Emang konseling harus kita setelah konseling harus kita evaluasi kira-kira yang untuk kliennya itu seperti apa kemajuannya. Lah, jadi metode saya seperti itu, memberikan skala kepada klien untuk mengkira-kirakan bagaimana Oke, Pak. kemajuannya kalau dinomorkan seperti itu. Baiklah Mbak Maul, mari kita tutup konseling pada hari ini ya. Semoga apa yang Mbak Maul sampaikan nanti terus direncanakan yang akan datang akan membawa hasil yang lebih baik ke depannya. Oke, Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, boleh pamit. Oke, Pak. Baiklah Pak, saya
saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.